bagaimana kalau misalnya dari keluarga, baik itu ibu ataupun saudara? Lalu juga bagaimana dengan orang yang udah dibilang Ustaz, tapi masih tetap karena mereka ngerasa bahwa hubungan dia dengan Allah sudah bagus, jadi tidak bisa diingatkan. Hal seperti itu sering banget nih Ustaz di kondisi masyarakat yang kayak sekarang. Barakallahu fikum. Jazakallahu khair. Nah, barakallahu fikum. Nah, jamaah. Jadi, kalau bicara keluarga, lebih dalam lagi ya. Ketika Allah nyuruh sholat, Allah itu mengatakan, wa'mur ahlaka bis shalah. Suruh keluargamu sholat. Wastabir alaiha. Dan sabarlah engkau menghadapi mereka. Bagaimana kalau kita lihat orang tua, kadangkala punya anak bandel. Udah dikasih tahu, udah dikasih penjelasan, tapi dia tetap merasa baik, merasa benar. Kadangkala sebaliknya, ada anak yang dapat hidayah. Orang tuanya jauh dari jalan kebenaran. Sang anak udah berusaha ngasih nasihat orang tua, tapi itu pun tidak didengar. Nabi Ibrahim alaihissalam, kita lihat nih ya, anak yang bandel yang nantang orang tuanya ada contohnya. Nabi Nuh alaihissalam. Bagaimana anaknya Nabi Nuh alaihissalam? Bagaimana sabarnya Nabi Nuh mendakwain anaknya. Sampai dalam kondisi terakhir ini sudah. Dalam kondisi bumi ini mau tenggelam. Nabi Nuh sudah di atas kapalnya. Anaknya itu naik ke gunung. Dipanggil sama Nabi Nuh. Ya bunayya irkam ma'ana. Wahai anakku, naik bersama kami. Engkau jangan bergabung sama orang-orang kafir. Apa kata anaknya? Sa'awi ila jabalin ya'asimuni minal ma. Aku akan naik ke gunung yang akan menyelamatkan aku dari air. Subhanallah. Bapaknya tetap berusaha. La asimal yaumin amrillah. Nggak ada sehari ini, nggak ada yang bisa menyelamatkanmu kecuali Allah subhanahu wa ta'ala tentunya. Anaknya tetap. Jadi usaha untuk mendakwain keluarga itu nggak ada batasnya. Terus berusaha. Itu Nabi Nuh alaihissalam. Anak sama bapaknya. Nabi Ibrahim alaihissalam. Bagaimana Nabi Ibrahim itu nggak berhenti-berhenti dakwain bapaknya sampai bapaknya bosan. Mungkin kalau bahasa anak sekarang sampai enek bapaknya sama Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim mengatakan, ya abati, ya abati, ya abati, ya abati. Apa kata bapaknya? La illam tantahi ya Ibrahim la arjumannak. Kalau engkau terus-terusan nggak berhenti dakwain aku akan lemparin engkau dengan batu. Kayak gitu kata bapak. Tapi apa kata Nabi Ibrahim? Sa'astaghfiru laka rabbi innahu kana bi hafiyya. Aku akan mohonkan ampun buat engkau ayahku. Aku akan mintakan ampun. Allah itu maha baik sama aku. Subhanallah. Jadi kondisi ketika di dalam keluarga, kesabaran itu harus lebih ekstra. Kemudian di antara yang harus kita lakukan tatkala mendakwain keluarga itu, ada yang harus kita prioritaskan. Yang pertama, bicara dakwah masalah keimanan. Karena banyak kemaksiatan terjadi penyebabnya iman yang lemah. Ketika engkau hanya menjelaskan tentang sebuah hukum kepada orang yang imannya lemah, dia akan mengatakan, iya aku tahu haram memang. Tapi mau gimana lagi, ini berat. Karena imannya lemah. Tapi ada masalah lain tadi disebutkan, nih orang merasa udah benar. Dia merasa udah benar. Tapi gimana caranya orang yang udah merasa benar, kita ingin pindahkan dia kepada kebenaran yang sebenarnya. Menurut dia itu benar karena itu menjadi budaya, tradisi yang biasa dia kerjakan. Ternyata sebenarnya menyelisihi sunnah Nabi SAW. Gimana caranya? Oh, caranya kita cintakan sunnah kepada dia. Kita bikin dia melihat bagaimana Nabi Muhammad SAW. Ini Nabi Muhammad nih. Kayak gini Nabi, kayak gini. Ini yang dikerjakan Nabi, yang dikerjakan Abu Bakar. Sehingga tatkala muncul kecintaan kepada sunnah, maka dia akan mudah meninggalkan sesuatu yang dianggap benar, ternyata pada hakikatnya tidak diajarkan oleh agama. Hadza wallahu a'lam bishawab.